negara dalam kondisi krisis akan mengizinkan seluruh kebijakan ekonomi meskipun itu bersifat radikal. Negara krisis yang dimaksudkan adalah negara mengalami situasi keadaan di mana yang membahayakan negara tersebut dalam seluruh aspek, serta menciptakan ketidakstabilan yang tidak terduga dan dapat membahayakan suatu negara. Kebijakan radikal sendiri yakni merupakan suatu kebijakan pemerintah yang melampaui batas dan ditentang oleh berbagai pihak. Maka dengan jelas bahwa negara krisis yang menerapkan kebijakan radikal adalah negara yang mayoritas merupakan negara berkembang yang dalam keadaan krisis sehingga menciptakan kebijakan-kebijakan yang radikal. Penyebab terjadinya krisis dalam suatu negara yakni inflasi tinggi, deflasi, pandemi, krisis demografi, dan bencana alam. Salah satu contoh negara yang mengalami krisis yakni negara Yunani. Negara Yunani mengalami krisis finansial global sejak Yunani bergabung dengan zona mata uang euro pada tahun 2001. Imbas dari itu, Yunani terlilit utang yang sangat besar. Selain itu, Yunani mengalami reformasi ekonomi yang gagal dikarenakan terlilit utang beserta bunga yang semakin tahun semakin bertambah oleh IMF dan NATO. Tak hanya itu, terjadinya politik dinasti karena politik dalam negeri Yunani yang hanya dikuasai oleh 3 keluarga besar saja. Maka dari itu, Yunani membutuhkan langkah bounce back dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang radikal. Yunani menerapkan kebijakan melegalkan perjudian hanya ingin mendapat keuntungan secara cepat, serta untuk menutup hutang-hutang negara yang sudah melimpah. Sedangkan negara Yunani menerapkan kebijakan dalam melegalkan sin industri seperti prostitusi dan pelegalan senjata. Selain itu, contoh dalam negeri juga pernah menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat radikal karena dalam keadaan krisis, yakni pada wilayah DKI Jakarta. Gubernur Ali Sadikin pada saat itu berlatar belakangi karena anggaran DKI Jakarta yang sangat sedikit dan bobrok, dan banyak orang Jakarta yang tinggal di daerah pemukiman kumuh. Tak hanya itu, lebih dari separuh anak di bawah umur tidak bisa bersekolah, serta PNS yang berjumlah lebih dari 24.000 orang memiliki gaji yang di bawah rata-rata. Oleh sebab itu, Gubernur Ali Sadikin memikirkan ide liar dengan melegalkan perjudian. Kewenangan ini bersifat preventif maupun represif terhadap perjudian. Kemudian, kasino pertama dibuka dengan persyaratan yang hanya boleh dimasuki oleh kaum Tionghoa saja. Dengan kebijakan itu, wilayah DKI Jakarta bisa mengatasi masalah tersebut dengan membangun ragam fasilitas seperti Monas, Jakarta Fair, proyek Senen, dan masih banyak yang lainnya. Dari 2 contoh di atas, bahwa pelegalan kebijakan ekonomi radikal untuk negara yang krisis bisa membawa bounce back pada negara tersebut. Karena yang pertama, desperasi ekonomi. Karena dalam situasi krisis yang parah, melegalkan kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai sumber pendapatan baru yang dapat membantu memulihkan ekonomi pada negara tersebut. Kedua, karena pilihan yang sangat terbatas. Dengan keadaan krisis, pemerintah membutuhkan langkah yang pasti untuk mengembalikan ekonomi mereka. Maka, melegalkan kebijakan tersebut yang sebelumnya dianggap tabu sebagai pilihan terakhir yang dapat memberikan keuntungan ekonomi pada negara tersebut. Yang ketiga adalah alasan kebutuhan politik. Karena dalam beberapa kasus, terutama dalam negara yang sistemnya korup, untuk melegalkan kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh interaksi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok tertentu. Maka Dewan ini akan dengan sangat mengizinkan kebijakan ekonomi yang radikal karena dalam keadaan krisis, alasan utamanya yakni menambah pendapatan negara serta melegalkan kebijakan tersebut karena merupakan pilihan yang sangat terbatas. Jika ingin menyelamatkan negara dalam keadaan krisis, maka melegalkan kebijakan-kebijakan tersebut merupakan pilihan yang sangat masuk akal dan rasional. Dan kebijakan ini hanya bersifat temporary atau sementara, karena hanya ingin bounce back dalam ekonomi negara tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.